Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Saya berharap kalian selalu baik-baik saja, selalu sehat, dan selalu bahagia. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, eh, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang yaitu materi teks tanggapan. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, lebih baiknya kita menuju ke doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu semangat. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan untuk pencegahan adanya penyakit menular, yaitu adalah penyakit corona atau COVID-19. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Baik, kita langsung mulai pembelajaran saja untuk hari ini. Kita menuju ke materi awal, yaitu adalah pengertian teks tanggapan. Baik, teks tanggapan ini seperti yang kita ketahui merupakan teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dalam atau penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa tertentu. Lanjut, kita ke pengertian teks tanggapan. Setelah kita menuju ke pengertian lainnya yaitu adalah teks tanggapan kritis. Di sini teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi kritik pedas terhadap suatu hal yang mengenai kesalahan-kesalahan. Contohnya, contoh biasa terjadinya ketika debat si tokoh A memberi kritik kepada si B dikarenakan apa yang disampaikan oleh tokoh B itu kurang tepat. Itu adalah salah satu teks tanggapan kritis. Jadi kita harus kritis atau kita harus menanggapi dengan cermat. Itu adalah tanggapan kritis. Baik, selanjutnya kita menuju ke ciri-ciri teks tanggapan. Ciri-ciri teks tanggapan ada beberapa hal, yaitu ada 3, yaitu adalah evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Evaluasi, struktur yang pertama dalam teks tanggapan adalah evaluasi. Struktur ini berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan penulis. Kemudian deskripsi teks. Pada struktur ini akan disampaikan informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan tanggapan yang disampaikan. Ketiga, yaitu adalah penegasan ulang. Struktur ini biasanya berisi tentang penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Selanjutnya kita akan menuju ke struktur teks tanggapan. Di sini ada beberapa hal struktur teks tanggapan, yaitu ada konteks, kemudian ada deskripsi, dan penilaian. Konteks merupakan berupa penyebutan tentang objek yang ditanggapi, baik berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, dan lain-lain. Deskripsi, seperti yang kita ketahui, deskripsi ini berisi tentang keadaan objek atau proses berlangsungnya kegiatan secara terperinci. Kemudian ada penilaian. Penilaian ini berisi tentang pendapat tentang objek itu, baik secara positif ataupun negatif. Gitu. Selanjutnya kita menuju ke contoh. Nah, kalian bisa mempelajari sendiri contoh-contoh dalam teks tanggapan yang sudah Bapak siapkan. Nanti kalian baca dan pelajari ya. Nah, berikut juga Bapak sudah siapkan adanya contoh-contoh
dari teks tanggapan kritis. Baik, setelah kita mempelajari tentang pengertian teks tanggapan, ciri-ciri teks tanggapan, dan struktur dari teks tanggapan, kita akan menuju ke kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita, atau maksud saya teks tanggapan, maksud saya. Ciri kebahasaan teks tanggapan dapat dilihat dengan banyaknya jenis kata dan kalimat sebagai berikut. Biasanya itu menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan ditandai dengan oleh verba. Kata kerja yang biasanya berimbuhan me, kan? Contoh kalimat itu melukiskan, me-an. Kemudian banyak menggunakan kata tugas yang menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa digabungkan dengan imbuhan afiks dan tidak mengandung makna leksikal. Contohnya ke, di, dari, oleh. Selanjutnya dan lain-lain. Selanjutnya kita menuju ke kaidah kebahasaan teks selanjutnya, yaitu menggunakan kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan sesuatu yang ada dengan pemaparan yang rinci dan jelas. Kemudian, penggunaan kalimat penilaian dalam model tanggapan kritis, penggunaan kalimat pujian dan model tanggapan pujian. Dan kita menuju ke jenis-jenis teks tanggapan. Di sini ada beberapa, ada 3. Yaitu pertama, model teks tanggapan pujian merupakan teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya. Kemudian model tanggapan kritik. Model ini merupakan model tanggapan yang menelaah secara teliti, secara hati-hati dan bijaksana sehingga kesalahan kecil apapun dapat tampak dan ditanggapi. Maksudnya jenis-jenis selanjutnya yaitu ketiga, model tanggapan saran merupakan alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun dalam menanggapi dengan santun karena dapat memberikan kritik yang membangun bukan hanya mengumbar kesalahan gitu. Di sini juga kita akan pelajari tentang fungsi-fungsinya. Jadi pertama, fungsi dari teks tanggapan itu adalah mengapresiasi suatu karya yang dilakukan oleh orang lain dengan cara sedetail mungkin. Kedua, memberikan kritik yang membangun. Ingat. Yang ketiga, wahana atau sarana yang ditanggapi agar sesama pemuji dan pengkritik dapat berdialog dengan baik melalui konteks deskripsi dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Keempat, yaitu memberikan saran terhadap suatu hal, persoalan melalui cara sistematis dan terarah dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan atau kita lebih mengetahui itu adalah objektif. Selanjutnya, di sini juga sudah Bapak siapkan contoh-contoh dari teks tanggapan singkat, bisa kalian baca. Baik, Bapak harap kalian bisa membaca contoh-contoh dari yang Bapak sampaikan berikut yang tadi. Bapak harap kalian bisa belajar terus-menerus, jangan pantang menyerah, dan selalu semangat. Jadi, penguatan saja, ciri-ciri tanggapan itu ada 3, yaitu adalah evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Kemudian untuk struktur teks tanggapan itu terbagi menjadi 3 juga, yaitu ada konteks, deskripsi, dan penilaian. Kemudian untuk kaidah bahasaan itu ingat contoh-contohnya atau cirinya, yaitu adalah pertama menggunakan kalimat aktif,
Yang kedua, banyak menggunakan kata tugas. Yang ketiga, menggunakan kalimat deskripsi dan yang lain-lain. Kemudian jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada 3, yaitu pertama, model teks tanggapan pujian. Yang kedua, model tanggapan kritik. Dan ketiga, model tanggapan saran. Kemudian ada fungsinya. Pertama, fungsinya itu sebagai hal untuk mengapresiasi suatu karya. Kedua, memberikan kritik yang membangun. Ketiga, wahana atau sarana dari yang ditanggapi agar sesama pemuji atau pengkritik dapat berdialog dengan baik melalui akan tetapi sesuai konteks. Yang keempat yaitu adalah memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis dan terarah. Itu adalah penekanan yang materi hari ini Bapak sampaikan. Kalian terus semangat, jaga kesehatan, selalu ceria, dan semangat belajar. Baik, selanjutnya Bapak sudah siapkan contoh-contoh soal tugas 1, dan yang kedua yaitu adalah ulangan harian. Baik anak-anakku, kalian harus semangat, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan cepat menyerah, kalian harus semangat untuk mengejar masa depan. Begitu dari Bapak, maaf apabila ada banyak kesalahan kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan bagi anak-anakku semua. Semangat terus, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Itu dari Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.